Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Profesor Azumadi Azra, Prof. Jadi pernyataan politik dari Presiden ini sebetulnya memang panggung depan yang dikemukakan dan kemudian realisasinya berbeda. Atau sebetulnya apa sih yang terjadi dengan perbedaan yang terjadi sekarang ini? Ya, kita tidak tahu ya apa yang di belakang Pak Jokowi, Presiden Jokowi kita nggak tahu ya. Walaupun saya dulu pernah mengkritik beliau setelah bertemu di istana ketika kita minta supaya undang-undang baru itu KPK 19/2019 itu dibatalkan dengan Perpu. Kemudian waktu itu Pak Jokowi bilang kita akan pertimbangkan serius. Tapi kemudian ternyata tidak, ya kan? Kemudian Pak Jokowi tidak menandatangani undang-undang KPK yang baru itu, yang 19/2019 itu. Saya kira itulah yang saya maksud dengan gimmick ya. Gimmick gitu. Jadi tidak serius karena kita tahu bahwa revisi undang-undang itu sendiri kan yang nomor 30 2002 itu kan atas dasar surpres dari Presiden Jokowi kan, surat dari Presiden ke DPR ya. Kalau sekarang apa solusinya, Prof. Azra? Sekarang solusinya saya kira KPK mencabut ya SK-nya itu yang dikeluarkan oleh yang ditandatangani oleh ketua KPK yaitu Komjen Firly. Ya itu dicabut dulu ya, saya kira nggak usah malu muka, nggak apa-apa dicabut ya. Dibatalkan. Nah nanti kemudian baru dirumuskan langkah-langkah pembinaan bekerja sama dengan lawmakers itu ya, pembuat undang-undangnya Pak Arsul Sani dan kawan-kawan yang sehingga bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan peralihan itu ya, dari pegawai KPK menjadi ASN, bagaimana caranya itu kan bisa dikonsultasikan. Nah, kalau tidak mau mencabut itu, saya kira Presiden Jokowi harus bertindak. Karena apa? Berarti itu kan betul-betul insubordinasi. Kalau Presiden serius dengan perkataannya sendiri, maka kemudian dia harus memanggil ke ketua KPK itu ya kan. Kenapa nggak menjalankan apa yang sudah saya arahan yang saya sampaikan. Baik Yudi. Jadi Yudi, apa yang dikerjakan oleh Yudi dan wadah pegawai KPK sekarang? Ya, saat ini kami sudah melakukan beberapa hal ya yang kami berdasarkan dari bahwa Pak Presiden Jokowi membela kami ya. Makanya kami pun kemudian mendatangi Dewas ya kan, kemudian juga Ombudsman, kemudian juga Komnas HAM untuk mencari keadilan bagi kami. Karena jelas bahwa ketika revisi undang-undang itu kan DPR dan Presiden menyatakan bahwa ini memperkuat gitu kan. Ini yang menarik. Nah, ketika ada orang-orang yang kemudian membuat bahwa ternyata revisi undang-undang ini berujung adanya pemecatan gitu kan terhadap 51 orang ya minimal, karena 24 itu juga belum jelas apakah ASN atau tidak gitu kan. Nah, ini kan berarti memperburuk citra gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti ini benar bahwa ternyata undang-undang ini melemahkan gitu kan. Makanya itu saya melihat bahwa ketika Presiden Jokowi kemudian dia membela 75 pegawai ya, yang secara luar biasa nggak lewat jubirnya gitu ya, itu sebenarnya sebuah sinyal positif. Dan kami pun ya penyidik kan tahunya kerja gitu kan, tahunya kerja gitu. Baik. Bung Zainal Arifin Mokhtar, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang ketika kisruh nggak selesai? Saya pikir negara harus paham ya, ada saat di mana untuk melakukan pelanggaran atau pengerusakan itu dilakukan dengan membuat aturan hukum. Dan jangan-jangan itu yang terjadi dengan membuat Perkom KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya ada semacam cherry picking nih, ya. Jadi milih-milih untuk seleksinya, tetapi hasilnya tidak menggunakan peraturan. Mungkin baiknya kita tanya juga ke BKN. Ketentuan mengenai setengah yang bisa dibina, setengah yang tidak bisa dibina, setengah yang dikeluarkan itu peraturannya ada di mana gitu, supaya kita bisa tahu juga kan, karena tadi selalu mengatakan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana peraturan perundang-undangan soal pembinaan bisa dibina tidak dibina kalau tadi parameternya adalah Perkom. Makanya saya bayangkan problem ini sebenarnya adanya di dua level. Yang satu adalah teknis proses seleksi kepegawaian itu sendiri. Dan Pak Jokowi tentu saja karena penanggung jawab tertingginya
sebenarnya sangat mungkin menurut PP 17 2020 pasal 3 itu sangat mungkin untuk membatalkan proses itu ya dengan berbagai alasan yang tercantum di pasal 3 itu. Atau yang kedua menurut saya ya sangat mungkin bagi KPK untuk kemudian memperbaiki perkomnya itu. Karena perkomnya itu adalah sumber masalah karena perkom itu menjauh dari maksud undang-undang, menjauh dari maksud PP. Nah, kalau itu dilakukan menurut saya sebagian problem ini bisa selesai. Baik, Bung Arsul, jadi saran Anda untuk menyelesaikan sengkarut tidak selesai-selesai ini apa sekarang? Ya sama saya kira yang disampaikan Bung Uceng itu tadi ya. Ini ya dikembalikan saja kepada maksud dari perubahan status ketika undang-undang itu dibicarakan. Dan karena itu, dan sebetulnya prosesnya kan sudah benar ketika hasilnya bukan lulus tidak lulus tapi TMS dan MS. Kalau TMS itu artinya diberi waktu, diberi kesempatan untuk menjadi MS, kan mestinya kan begitu outputnya. Nah, ya jadi artinya itu yang harus kemudian diluruskan lah, diperbaiki, ya. Bahwa kemudian nanti Mas Yudi dan kawan-kawan itu nakal, ya nanti dikenakan tindakan berdasarkan peraturan disiplin pegawai ASN dan peraturan yang lainnya. Baik. Silahkan saja nanti. Pak Supranawa, jadi langkah setelah diumumkan 51 tidak bisa dibina, terus apa yang akan dikerjakan oleh BKN, Pak Supranawa, dan solusinya gimana? Ya, saya kira tugas BKN dalam proses pengalihan ini adalah menyelenggarakan asesmennya, dan itu sudah selesai, hasilnya sudah disampaikan kepada KPK. Dan KPK sudah menindaklanjutinya. Ya. Sekarang bagi yang memenuhi syarat atau MS, oleh KPK juga sudah di follow up dengan mengusulkan untuk penetapan NIP, dan kemarin NIP untuk 1.271 pegawai itu sudah ditetapkan dan sudah diserahkan kepada KPK. Tinggal tunggu pelantikan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian di KPK. Oke, baik Pak Supranawa, Pak Arsul, Prof. Asra, Zainal Arifin Mohtar, dan Yudi Purnomo, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara perlu segera menegaskan sikap politiknya soal kisruh alih status pegawai KPK. Langkah pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara BKN dibaca publik sebagai rongrongan atas perintah Presiden dan putusan MK. Langkah koreksi Presiden perlu dilakukan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi. Demikian Satu Meja Forum malam ini. Selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Sampai jumpa pekan depan.